Halo sahabat otomotif, selamat datang kembali di channel Drift Blog. Kali ini kita akan bahas fenomena besar di dunia otomotif Indonesia, yaitu tentang BYD, perusahaan asal Cina yang kini berhasil menjadi merek mobil listrik terlaris di tanah air. Buat sebagian orang, nama BYD mungkin masih terdengar asing. Padahal, di level global, BYD sudah lama dikenal sebagai raksasa otomotif. Mereka adalah salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Bahkan beberapa kali penjualannya mengalahkan Tesla. Kini, gebrakan besar itu mulai terasa di Indonesia, dan hasilnya cukup mengejutkan. Dalam waktu yang relatif singkat, BYD berhasil menguasai pasar mobil listrik di Indonesia. Bayangkan saja, pada tahun 2025 ini, mereka sudah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Itu artinya, setiap 2 mobil listrik yang terjual, 1 di antaranya adalah BYD. Dominasi ini jelas bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi cerdas yang mereka terapkan. Salah satu rahasia sukses BYD adalah variasi produk yang lengkap. Mereka masuk ke pasar Indonesia tidak setengah-setengah. Ada model entry level seperti BYD Atto 1 yang harganya sekitar 190 jutaan, cocok untuk konsumen pemula. Ada juga BYD Dolphin yang menawarkan desain stylish dengan harga menengah. Lalu, mereka juga membawa Denza D9, MPV mewah, seharga hampir 1 miliar rupiah yang menargetkan segmen premium. Jadi, dari kelas bawah hingga atas, semuanya mereka sasar. Strategi ini membuat BYD langsung diterima di berbagai lapisan masyarakat. Anak muda yang mencari mobil listrik murah bisa pilih Atto 1. Keluarga yang butuh mobil lapang bisa pilih Dolphin atau Seal. Sementara eksekutif atau pengusaha bisa pilih Denza. Satu brand, tapi bisa menjawab kebutuhan banyak orang. Selain produk, BYD punya keunggulan besar di bidang teknologi. Seperti yang kita tahu, BYD awalnya adalah produsen baterai sejak 1995. Dengan pengalaman panjang di dunia baterai, mereka punya teknologi yang sulit disaingi kompetitor. Teknologi baterai blade buatan BYD misalnya terkenal lebih aman, lebih tahan lama, dan lebih efisien. Hal ini membuat orang yang sebelumnya ragu soal mobil listrik jadi lebih percaya diri memilih BYD. BYD juga tidak hanya menjual mobil, tapi juga berkomitmen membangun ekosistem di Indonesia. Saat ini mereka sedang membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Kalau ini sudah beroperasi, maka banyak model BYD akan dirakit di dalam negeri. Dampaknya besar sekali, harga bisa lebih kompetitif, tenaga kerja lokal terserap, dan industri otomotif nasional bisa naik kelas. Masuknya, BYD jelas mengubah peta persaingan otomotif di Indonesia. Selama ini, kita tahu pasar dikuasai oleh Toyota, Honda, Mitsubishi, dan beberapa merek Jepang lainnya. Tapi sekarang, dengan agresifnya BYD, merek Jepang dipaksa bergerak cepat agar tidak tertinggal. Konsumen jadi diuntungkan karena punya lebih banyak pilihan dan persaingan semakin ketat. Yang menarik, meskipun berasal dari Cina, BYD tidak langsung dicap murahan. Justru, banyak orang menilai kualitas mobil BYD cukup meyakinkan. Desainnya modern, fitur-fiturnya lengkap, dan teknologinya canggih. Kalau dibandingkan, beberapa model BYD bahkan punya fitur yang lebih unggul dari mobil Jepang dengan harga yang sama. Ini yang membuat konsumen mulai beralih. Apalagi tren masyarakat Indonesia sekarang mulai berubah. Kalau dulu orang masih ragu dengan mobil listrik, sekarang sudah banyak yang percaya diri menggunakannya. Infrastruktur pengisian baterai memang belum sempurna, tapi sudah mulai tumbuh di kota-kota besar. Pemerintah juga mendukung dengan memberikan insentif, sehingga
harga mobil listrik bisa lebih terjangkau. Dan BYD datang tepat di saat pasar ini mulai berkembang. Pertanyaannya sekarang, apakah dominasi BYD ini bisa bertahan lama? Memang mereka sudah memimpin di 2025, tapi kompetitor pasti tidak akan tinggal diam. Toyota, Honda, dan merek besar lain tentu sedang menyiapkan strategi untuk mengejar. Dan jangan lupa, merek-merek lain dari China juga mulai masuk ke Indonesia. Jadi, persaingan ke depan bakal semakin sengit. Tapi satu hal yang jelas, BYD sudah berhasil mencatatkan sejarah. Dalam waktu singkat, mereka bukan hanya jadi pemain baru, tapi langsung melompat menjadi pemimpin pasar mobil listrik di Indonesia. Sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh merek lain. Jadi sahabat otomotif, bagaimana menurut kalian? Apakah BYD akan terus jadi raja mobil listrik di Indonesia? Atau nanti ada merek lain yang bisa mengejar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel di Riff Blog dengan like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan info otomotif terbaru untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.